Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Ada informasi terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Dan juga ada kabar baik buat rekan-rekan kita yang berkode R2 dan R3. Seperti itu Bapak Ibu ya, info yang kita dapatkan. Jadi silahkan simak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada salah-salah berisik, abaikan saja. Oke, untuk informasi di awal video, admin kembali ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa video admin yang diupload kemarin, Bapak Ibu ya, yang ini, itu berisi informasi terkait dengan usulan untuk semua non-ASN di salah satu instansi begitu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya, informasi yang ada dalam video itu juga menyampaikan bahwa hari ini sampai dengan di tanggal 11 September itu ada rapat terkait dengan anggaran untuk P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya isinya. Jadi admin selalu berpesan di awal video, silahkan disimak dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan di setiap videonya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ada informasi kemarin Bapak Ibu, 7 September terkait dengan info terbaru pengisian daftar riwayat hidup P3K paruh waktu. Jelas ya, terkait pengisian DRH P3K paruh waktu. Nah, di sini kita lihat informasinya bahwa masih sinkronisasi di Badan Kepegawaian Negara. Jadi masih dalam tahap sinkronisasi katanya. Berikut ini informasi terbaru seputar pengisian DRH P3K paruh waktu yang ditunggu para honorer dan lulusan PPG. Sebagaimana mengacu pada surat Mempan bernomor B sekian yang terdapat ya, 2 tahapan sebelum dimulainya pengisian DRH. 2 tahapan sebelum pengisian DRH yakni penetapan kebutuhan P3K paruh waktu oleh Mempan yang dimulai pada tanggal 26 sampai 4 September. Dan setelah penetapan, ada tahapan pengumuman alokasi kebutuhan yang sudah berakhir Bapak Ibu ya. Itu dimulainya dari tanggal 27 sampai dengan 6 September. Itu sudah lewat juga sebenarnya. Dengan demikian, masa penetapan kebutuhan P3K paruh waktu dan pengumuman alokasi kebutuhan sebenarnya sudah lewat. Sudah lewat, karena saat ini sudah masuk pada tanggal 7, maksudnya kemarin ya, tanggal 7. Adapun jadwal pengisian DRH P3K paruh waktu dimulainya tanggal 28 sampai tanggal 15. Nah, info terbaru dari pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Wahyu Hidayat. Wahyu menjelaskan, kebutuhan P3K paruh waktu untuk Kabupaten Kuningan sudah ditetapkan Kemenpan RB. Alhamdulillah ya. Untuk kebutuhan P3K paruh waktu untuk Kabupaten Kuningan sudah ditetapkan Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapatkan lampiran terkait dengan daftar nama Bapak Ibu ya. Namun saat ini masih tahap sinkronisasi data di Badan Kepegawaian Negara sebelum dikirim ke Kabupaten Kuningan. Nah, jadi yang sudah ditetapkan itu disinkronisasi. Jadi alhamdulillah penetapannya sudah Bapak Ibu ya, sudah ada. Tinggal disinkronisasi lagi katanya. Ini untuk Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan, kata dia, dalam waktu dekat ini segera mengumumkan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu setelah menerima hasil sinkronisasi. Nah, jadi yang ditunggu sekarang hasil sinkronisasinya. Informasi resmi mengenai waktu pengumuman menunggu dari BKN. Kami berharap bisa dipercepat. Yang semua daerah juga seperti itu ya, dipercepat agar tahapan selanjutnya segera berjalan. Tahapan berikutnya setelah penetapan kebutuhan diumumkan ialah pengisian DRH. Jadi insyaallah Kuningan ini sudah ada bocoran Bapak Ibu ya. Penetapannya sudah ada, tinggal hasil sinkronisasinya. Wahyu menuturkan dokumen persyaratan pemberkasan masih menunggu surat resmi dari BKN. Ya, karena info sebelumnya juga mengatakan bahwa itu lebih sederhana, lebih dimudahkan Bapak Ibu katanya. Apakah demikian adanya? Nah, nanti kita tunggu. Nah, informasi sementara persyaratan itu akan disederhanakan agar lebih mudah dipenuhi pegawai. Nah, ini ya, kembali disederhanakan.
BKPSDM Kabupaten Kuningan lanjutnya nantinya memfasilitasi sosialisasi pengisian DERHA secara daring sesuai jadwal resmi yang akan ditetapkan. Dia menyebutkan pemerintah Kabupaten Kuningan mengajukan 4.289 pegawai honorer atau non-ASN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk Kuningan lumayan juga Bapak Ibu ya. Ini 4.289. Wahyu Hidayah mengatakan pengajuan itu mencakup seluruh pegawai honorer berstatus R2, R3, dan R4. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, R1-nya tidak ada Bapak Ibu ya, R3T juga tidak ada, R3B juga tidak ada. Kalaupun misalnya R3B dan R3T masuk di sini ya, alhamdulillah ya. Nah, yang mana pastinya harus masih aktif bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Ini bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sekaligus arahan Bupati Kuningan agar penyelesaian status pegawai non-ASN dapat segera dituntaskan. Nah, di sini dirincikan Bapak Ibu ya, dirincikan untuk Kabupaten Kuningan bahwa jumlah pegawai honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu terdiri dari 81 orang berstatus R2 dan 3.553 orang untuk R3 dan 655 R4. Nah, Bapak Ibu ya. Wahyu menegaskan penyelesaian status pegawai non-ASN melalui mekanisme P3K paruh waktu merupakan kebijakan nasional yang dijalankan secara bertahap sesuai ketentuan. Dia pun mengajak seluruh pegawai non-ASN untuk tetap menjaga profesionalisme, semangat kerja, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen mengawal proses ini secara transparan, tertib, dan memberikan kepastian yang adil bagi seluruh pegawai non-ASN. Nah ini juga diharapkan pastinya oleh non-ASN, kepastian yang adil bagi seluruh pegawai non-ASN, tidak ada perbedaan. Seperti itu Bapak Ibu ya, jadi untuk Kuningan, sudah ada penetapan, tinggal menunggu hasil sinkronisasi data dari yang ditetapkan tersebut. Dan dalam waktu secepat mungkin, insya Allah itu akan diumumkan Bapak Ibu. Dan nanti ada sosialisasi pengisian DERHA. Dan masih pada media yang sama Bapak Ibu ya. Di sini kita dapat info juga, ini tanggal 7 September juga, bahwa seluruh honor dan tendik R2, R3 dipastikan ke P3K paruh waktu. Itu dipastikan. Ini kita lihat. Ada dokumentasi Bapak Ibu ya. Anak ini dari Jawa Timur ternyata. Kabar baik ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agun kepada aliansi R2, R3. Alhamdulillah Pak Kadisdik memastikan guru honor dan tendik R2 dan R3 sudah diusulkan untuk diangkat P3 paruh waktu. Ini kata Ketua Umum Aliansi R2 R3. Jadi ini khusus untuk Jawa Timur. Sepertinya R4 tidak ada Bapak Ibu ya. R2 R3 saja kayaknya. Faisal menambahkan kebijakan tersebut bukan hanya untuk guru honor dan tendik R2 R3 di provinsi, tetapi juga kabupaten kota. Dinas Pendidikan Jatim juga sudah diminta Disdik Kabupaten atau Kota agar memastikan jangan sampai ada R2, R3 yang tercecer karena berkaitan dengan nasib mereka ke depan. Nah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Faisal menambahkan Dinas Pendidikan seluruh Jawa Timur serius memperjuangkan R2 dan R3 diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dia mengaku sudah membuktikan keseriusan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Banyak cabang dinas pendidikan yang dihubungi oleh Faisal lembur sampai malam untuk mengolah data R1 dan R3. R1 dan R3 juga ada Bapak Ibu ya. Dinas Pendidikan Jatim memastikan dengan diusulkannya semua guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Jawa Timur agar proses pendidikan di Provinsi Jawa Timur bisa berjalan dengan baik, tidak terganggu. Faisal berharap usulan formasi P3K paruh waktu yang diajukan BKD bisa disetujui Mempan RB kami ya. Selain itu, data-data yang diajukan pun sudah diuji publik. Sehingga dipastikan telah tervalidasi.
Kami berharap Bu Menpan RB menyetujui semua agar guru honorer dan tendik R2, R3 sejatim bisa tenang karena tinggal menghitung bola diangkat P3 per waktu. Jadi untuk Jatim ini sepertinya tidak ada R4 Bapak Ibu ya sepertinya, tapi kita lebih bijaknya jika menunggu hasil penetapannya. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.